Oke, yang di part kedua ini saya akan menghubungkan persepsi ya untuk mendapatkan kualitas terbaik dalam sektor publik ya. Karena tadi dalam uh, juga disebutkan ya diperbacakan undang-undang seperti itu. Dan saya juga sekarang teorinya juga tentang berkaitan dengan undang-undang ya. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, 9 Desember 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Bagaimana sih pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mewajibkan pemerintahan daerah untuk menyusun tentang kebijakan akuntansi. Jadi persepsi-persepsi ini yang disamakan dengan undang-undang yang terkadang juga diterimanya juga berbeda seperti itu. Artinya ketika kita mencoba untuk membentuk sebuah kualitas yang baik, kualitas yang benar, kualitas yang memang benar bisa diterima, itu harus ada persepsi yang sama tentang pelaporan keuangan seperti itu ya. Nah, karena saya ini mengajar tentang akuntansi sektor publik, tadi case tadinya juga ada perpajakannya, juga ada laporan keuangannya, dihubungkan dengan akuntansi sektor publik. Nantinya ketika Anda menjadi akuntan pemerintah, yang diharapkan di dalam perkuliahan yang saya sampaikan ini adalah Anda memahami persepsi, pemahaman yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Biasanya ketika saya mengaudit itu, ya sudah biasanya seperti ini Pak. Dia tidak menjelaskan bahwa dasarnya tentang akuntansi pemerintahan seperti itu. Kemarin ada perbedaan persepsi antara undang-undang perpajakan dengan yang saya sampaikan tentang pembukuan, itu ada perbedaan. Saya mengatakan wajib pajak sudah melakukan pembukuan Pak, dengan arus kasnya, juga dengan ada kwitansi-kwitansinya. Tapi dari pajak itu ditutup dengan laporan keuangan. Nah ini Pak, laporan keuangannya sudah saya buatkan seperti itu. Artinya dalam proses pembukuan itulah proses sehari-hari. Sementara dari keuangan itu hanya akuntansi laporan itu menganalisa seperti itu ya. Ini saya buatkan. Persepsi perbedaan ini yang harus disamakan untuk membuat sebuah kualitas pelaporan keuangan yang baik seperti itu. Ya, artinya di dalam pertemuan-pertemuan seperti case tadi itu ketika Anda juga tidak memahami tentang teori akuntansi itu juga akan mengalami kesulitan. Tapi ketika Anda memahami juga akhirnya kita membuat sebuah solusi dan semua kebijakan semuanya dikembalikan kepada pemerintah. Itu. Makanya saya berharap dalam akuntansi sektor publik ini ada pemahaman-pemahaman yang harus memang diselaraskan. Dia mengatakan bahwa utang tidak bisa dikenakan biaya. Saya juga mengatakan utang beda dengan offset, Pak. Nah, dari sini saya mengatakan karena aliran dana itu dari pabrik dia keluar itu hanya ada dua, utang dan hasil panen. Hasil panen itu sebenarnya tidak bisa dikenakan pajak karena dia melalui proses, melalui tanam sampai dia panen. Beda hasil panennya diambil dijual lagi lah, itu ada keuntungannya ada 10%. Seperti itu. Itu yang harusnya dipahami oleh dari pihak-pihak yang terkait yang akhirnya bisa membuat sebuah laporan kualitas yang baik ya. Bahwa di dalam definisi-definisi ini itu menunjukkan bahwa laporan keuangan itu bisa digunakan sebagus mungkin dengan kualitas laporan keuangan pengelolaan yang baik dan benar. Nah, dari pertemuan yang ke-12 ini, dari part 1 dan part 2, saya ingin Anda nanti menjawab persepsi Anda tentang bagaimana sih
video yang sudah saya sampaikan ini dan diskusi ini lanjut nanti ya, lanjut di assessment tugas, di mana Anda nanti membuat sebuah narasi sumber kesimpulan bahwa seandainya nanti saya menjadi seorang akuntan pemerintahan, itu apa yang bisa Anda buat untuk kualitas laporan keuangan dari ya pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat, yang kemarin juga saya berikan tugas ke Anda toh tentang analisa tentang laporan keuangan tersebut. Oke ya, mata kuliah tentang akuntansi sektor publik ini saya bagi di dalam dua session pertemuan ini. Ya, sama aja kan ketika saya Zoom dengan Anda melihat video saya, itu kan hampir sama, cuma berbeda apa ya, kalau itu kan interaksi Anda mengikuti, kalau ini Anda membaca dan Anda melihat dan Anda melakukan apa yang menjadi kewajiban Anda. Saya sudah menyampaikan kewajiban saya tentang pembahasan pertemuan ke-12 ini. Semoga apa yang kita diskusikan ya, nanti bisa juga pertanyaan di kolom chat tentang diskusi-diskusi ini, silakan di kolom WA, silakan. Artinya saya membuka semuanya platform media yang ada untuk kita berdiskusi bersama tentang sektor publik ini. Akhir kata, saya minta maaf kalau ada perkataan saya kurang berkenan di hati Anda. Bukan maksud saya untuk menghina, untuk melecehkan, tidak. Tapi ini hanya sekedar diskusi kuliah kita, sehingga Anda bisa mengerti, memahami, walaupun mungkin sedikit saja pemahaman tentang kualitas laporan keuangan, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.